kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu pernyataan umum di dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki dua bagian utama, berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah. Pernyataan umum di dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan di dalam teks prosedur. Pernyataan umum di dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur. Nah, jadi sebenarnya pernyataan umum ini disebut juga bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Nah, kemudian yang kedua, tahapan di dalam teks prosedur. Teks prosedur merupakan jenis teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Berikut merupakan langkah-langkah di dalam teks prosedur yang baik dan benar. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu topik teks yang akan kita susun. Kemudian, yang kedua, kita harus mengumpulkan sumber informasi baik dari media cetak maupun dari media elektronik. Atau kalian dapat melakukan wawancara kepada pakar ataupun orang yang memahami topik yang akan kalian tulis. Kemudian berikutnya, kalian bisa mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berurutan ataupun yang berhubungan. Kemudian yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Nah, kemudian ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan di dalam menyusun teks prosedur sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus menggunakan kata-kata ataupun kalimat yang sesuai dengan karakteristik teks prosedur. Kalian juga harus memastikan instruksi ataupun langkah-langkah yang akan kalian berikan. Nah, di sini langkah-langkahnya harus cukup jelas supaya pembaca bisa mengerti apa yang kalian sampaikan. Yang ketiga, kalian harus menyesuaikan bahasa yang digunakan dengan calon pembaca, karena kita harus melihat siapa calon pembaca kita. Apakah dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, ataupun pembacanya dari semua kalangan. Kemudian, urutkan instruksi tersebut secara sistematis agar seragam atau berurutan.